Sambil menunggu, Bu Nasti tadi sempat disampaikan oleh tadi sempat disampaikan oleh Pak Hendri ya, kalau ternyata masih banyak sekali sekolah gitu ya, sahabat sekolah dasar yang transaksinya di SIPLAH masih belum selesai. Nah, inilah yang dinamakan dengan transaksi gantung. Nanti Bu Nasti akan menjelaskan lebih detail. Karena sudah tayang Bu Nasti, jadi silakan. Oke, baik. Penyebabnya terjadi transaksi gantung apa saja tadi juga sudah disampaikan ya sekilas oleh Pak Henry, yaitu sekolah sudah melakukan pembayaran melalui rekening marketplace, tetapi belum mengunggah bukti pembayaran ke aplikasi SIPLAH. Ya, jadi sudah membayar melalui rekening marketplace ya sesuai dengan aturan, namun bukti pembayarannya belum di-upload atau belum diunggah ke dalam sistem. Lalu kedua penyebabnya sekolah sudah melakukan pembayaran melalui toko atau self ya atau secara COD ya, tapi lagi-lagi tadi bukti pembayarannya tidak diupload ke SIPLAH. Dan tadi disampaikan ya oleh Pak Henry sebenarnya yang benar adalah mentransfernya ke marketplace bukan ke toko atau penyedia. Lalu yang ketiga, penyebabnya adalah sekolah belum melakukan pembayaran atau transaksi dibatalkan. Nah, transaksi dibatalkan ini bisa terjadi misalnya sekolah sudah memesan ya, tapi tidak ada respon dari penyedia ya, atau barang sudah dikirim namun tidak sesuai dengan spesifikasi atau jumlahnya. Atau mungkin juga yang memesan adalah kepala sekolah yang lama. Nah, ketika ada pergantian kepala sekolah yang baru tidak berkenan untuk melanjutkan proses pembelian. Atau bisa juga kendala teknis ya, jaringan internet ya, loading ketika sudah menekan memesan, itu loading ya, internet kurang stabil. Namun sebenarnya transaksi sudah masuk ya, sudah memesan, tapi bukan klik double ya, berikutnya klik lagi memesan lagi, jadi pemesanan double. Nah, mungkin sekolah hanya membayar transaksi yang pertama ya, transaksi yang kedua tidak dibayarkan. Nah, itu bisa jadi juga penyebab dari permasalahan transaksi gantung. Baik, nah bagaimana penyelesaiannya? Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, silahkan login di laman yang tertera pada layar ya, http://ditpsd.kemdikbud.go.id/transaksi gantung. Izin mengingatkan Bapak Ibu sahabat sekolah dasar bahwa website atau laman transaksi gantung ini hanya diperuntukkan untuk jenjang sekolah dasar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan proses loginnya? Lihat, Bapak Ibu nanti login dengan username dan password. Nah, Bapak Ibu silakan menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di daerah masing-masing untuk mendapatkan username dan password ya sekolah. Karena kami sudah menyampaikan ya username dan password kepada 514 Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Silakan menghubungi khususnya kepala bagian atau yang menangani sekolah dasar. Oke, nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, ada dua login ya, bisa sebagai dinas dan juga bisa sebagai sekolah. Jika Bapak Ibu login sebagai dinas, maka akan muncul ya semua transaksi gantung yang ada di kota atau kabupaten khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Dan jika Bapak Ibu login sebagai sekolah, maka yang akan muncul adalah jumlah transaksi gantung, seluruh transaksi gantung di sekolah atau sekolah Bapak Ibu. Baik, ini tampilannya, nanti kita akan coba langsung ya ke websitenya. Oke, selanjutnya mengenai bagaimana penyelesaiannya, yaitu di tampilannya ya ada klik edit ya atau klik detail dan edit. Di sini Bapak Ibu nanti melihat status verifikasi atau memverifikasi ya dengan catatan dan juga bukti dan juga mengupload bukti pembayaran.
Nah, ini untuk login sebagai dinas ya, karena banyak sekali sekolahnya ya dalam satu dinas kabupaten kota, bisa dicari untuk satu nama sekolah di kolom pencarian data. Oke, selanjutnya ini nanti jangan lupa ya mengisi tanggal transaksi ya, dan juga tanggal BAST, lalu wajib mengisi verifikasi. Nanti ada 3 pilihan ya, pembayaran sudah dilakukan oleh sekolah dengan melalui marketplace, atau sekolah sudah melakukan pembayaran melalui sales ya, atau penyedia, atau yang ketiga adalah melakukan pembatalan. Ketika sekolah memilih pilihan 1 dan 2, diisi catatan ya, wajib diisi dengan catatan, dibuktikan dengan memasukkan tanggal transfer dan kode transfer. Jika transaksi dibatalkan, catatan di sini diisi berupa alasan mengapa transaksi dibatalkan. Dan jangan lupa mengupload bukti pembayaran ya dengan maksimal 2 MB dalam bentuk format JPG, PDF, Doc, dan TOEFL. Oke, baik. Lalu terakhir disimpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyimpan, jangan lupa kalau tidak disimpan, verifikasinya belum selesai. Jadi harus disimpan. Ketika sudah disimpan, barulah proses verifikasi untuk transaksi gantung selesai. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyimpan, verifikasi akan muncul ya, data akan berubah. Oke. Baik, izin menyampaikan Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, ini cut off ya, 16 Mei 2022. Masih ada banyak pastinya ya kabupaten kota yang belum melakukan verifikasi terhadap rekening gantung. Nah, ini kami ambil 5 teratas ya, Bapak Ibu silahkan lihat. Dan juga selanjutnya ada 5 kabupaten kota yang sudah melakukan verifikasi ya. Sini terlihat sudah verifikasi 100% ya. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh ya yang tadi saya sampaikan. Saya stop screen dulu. Oke, baik. Ini login sebagai sekolah ya. Nah, sebelum muncul ya. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul Mbak Lela? Sudah muncul Bu Nasti. Oke, ini login sebagai sekolah ya Mbak Lela. Sahabat sekolah dasar. Nah, di sini pada dashboard tampak ya ada 12 transaksi ya yang belum diverifikasi. Oke, kita lihat ya. Oke, sini tampak kolom verifikasi ya masih kosong. Sepertinya belum muncul lagi nih ya. Pasti di pemirsa iya. Oke, internet nih ya, jaringan nih. Oke, untuk alamat websitenya mungkin Bu Nasti dijelaskan ke sahabat sekolah dasar tadi apa yang harus diakses, barangkali ada yang di depan laptop sekarang. Ya, di kemdikbud.go.id/transaksi gantung. http://double-garis-miring ya ditpsd.kemdikbud.go.id/transaksi gantung. Coba mungkin Bapak Ibu sahabat sekolah dasar sambil ya membuka ya. Nah, kami mengingatkan jadi untuk website ini khusus ya untuk sekolah yang masih terdapat transaksi gantung. Jadi jika sekolah Bapak Ibu coba login ya tapi kok nggak bisa, berarti tidak ada masalah terkait transaksi gantung. Seperti itu. Apakah sudah tampak, Mbak Lela? Sudah terlihat jelas ini. Oke ya, jadi tampak di sini ini saya login sebagai sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, di sini belum diverifikasi ya, tidak ada keterangan. Nah, bagaimana cara memverifikasinya?
Di layar tampak warna kuning ya. Jelas Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar ya. Kita klik untuk melakukan edit ya. Oke. Tampak? Sudah tampakkah? Sudah ya? Baik. Jangan lupa dituliskan di sini ID transaksi ya. Jangan lupa ID transaksi dan jumlah barang, nilai transaksi ya, dan tanggal transaksi juga tanggal BAST. Nah, di sini tampak seperti yang saya tadi sampaikan, untuk verifikasi wajib diisi, ada pilihannya. Yang pertama, pembayaran sudah dilakukan oleh sekolah dengan melalui marketplace. Misalnya ya, Bapak Ibu pilih nomor 1. Nah, keterangannya tadi bukti pembayaran misalnya ya, sudah mengupload atau mengunggah bukti pembayaran, misalnya seperti itu ya. Oke, atau sama halnya juga dengan pembayaran sudah dilakukan sekolah melalui toko atau sales. Berikan juga keterangan. Ya, jika pilihannya ketiga belum dilakukan pembayaran atau transaksi batal, tuliskan catatan alasan mengapa transaksi batal. Misalnya barang tidak sesuai misalnya. Ya, seperti itu. Lalu jangan lupa mengupload ya, pilih file untuk mengupload bukti pembayaran, lalu klik simpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Mudah sekali ya. Itu login sebagai sekolah. Oke, baik. Sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ya untuk next. Mungkin transaksinya banyak. Ya, bisa next di bawah sini. Dan Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, tadi ada 12 transaksi ya di sekolah ini ya. Nah, itu bisa jadi satu saja untuk verifikasinya. Karena bisa jadi 12 transaksi itu dalam satu bukti pembayaran atau ID transaksi, dalam satu ID transaksi. Jadi bisa satu kali verifikasi. Jadi belum tentu 12 ini 12 kali melakukan verifikasi. Oke, baik. Selanjutnya, baik sahabat sekolah dasar, di sini jika Bapak Ibu melihat tadi ya, mengklik lihat data keseluruhan, ini akan tampil seluruhnya ya. Begitu juga kita coba dengan kita bergabung atau login sebagai dinas ya. Saya stop share dulu, kita coba join atau gabung sebagai login sebagai dinas. Oke, ini contoh saja. Kita login sebagai dinas, tampak masih banyak ya transaksi yang belum diverifikasi ya. Di sini ada 735 transaksi ya yang belum diverifikasi. Nah, ini ketika kita lihat link data keseluruhan, ini login sebagai dinas ya Bapak Ibu. Oke, kita klik. Sudah muncul belum ya Mbak Lela? Sudah muncul dengan baik Bu Nasti. Oke, baik. Nah, ini tampak ya di sini semua sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar di satu kabupaten kota ya, yang masih bermasalah terkait transaksi gantung, baik yang sudah diverifikasi atau juga yang belum diverifikasi. Memudahkan melihatnya, nanti kita bisa download versi Excel. Nah, di sini bisa di-scroll ya, diklik untuk mengganti halaman ya, karena banyak sekali sekolah. Kita bisa Nah, di sini jelas, di sini kita scroll ke kanan sebentar.
Nah, ini ada yang masih kosong ya, ini belum belum terlihat ya, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Nah, ini juga sudah ada nih ya, yang melakukan verifikasi. Jadi ketika mengklik tadi, itu akan keluar semua, baik yang sudah diverifikasi atau yang belum. Nah, untuk melihat lebih mudah, bisa juga dengan mengunduh data Excel. Baik, lihat jelas ya, Mbak Lela. Oke, kita lihat. Oke, tadi ada yang... Ya, Bu Nasti, mungkin ini ada yang bertanya untuk masuk ke sistem yang kita siapkan tadi, itu kan ada dinas dan juga sekolah ya Bu Nasti. Tapi untuk masuk ke situ, kira-kira dinas dapat user dan password dari mana, kemudian sekolah juga bagaimana user passwordnya Bu Nasti? Oke, baik ya. Ya, itu akan saya sampaikan Mbak Lela. Jadi terkait ya dinas dapat dari mana tuh user dan passwordnya? Pastinya dari tim BOS pusat ya, Kemdikbudristek yang disampaikan ke dinas. Jadi nanti Bapak Ibu jika terdapat kendala atau masalah ya terkait verifikasi transaksi gantung ini, silahkan Bapak Ibu sekolah ya, tim BOS sekolah melaporkan ke tim BOS yang ada di dinas ya, jadi bukan langsung ke tim BOS yang ada di Kemdikbudristek atau di pusat. Karena apa? Agar lebih efisien ya, agar lebih efektif ya. Bukannya dari kami tidak berkenan, tapi karena jumlah sekolah banyak sekali, agar lebih efisien, efektif. Jadi biarlah di tim BOS dinas yang mengkolek segala pertanyaan atau semua permasalahan yang ditanyakan oleh tim BOS sekolah yang nantinya dari dinas akan menyampaikan ke tim BOS pusat atau Kemdikbudristek. Jadi dinas mendapatkan username dan passwordnya itu diberikan oleh tim BOS dari Kemdikbudristek ya, melalui sebelumnya ya Mbak Lela ada berikan username dan passwordnya. Seperti itu Mbak Lela. Baik, mungkin terakhir, jadi Bapak Ibu, ayo kita tertib. Lancar semuanya terkait permasalahan transaksi gantung segera diselesaikan. Kami masih memberikan waktu hingga 31 Mei 2022. Jadi harap segera diselesaikan karena mudah sekali tahapnya tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa mengingatkan Mbak Lela nih Direktorat Sekolah Dasar promo juga. Jangan lupa ikuti terus media sosial Direktorat Sekolah Dasar, IG, YouTube, dan sebagainya ya, karena banyak sekali informasi-informasi penting tentunya bagi seluruh sahabat sekolah dasar. Mungkin itu Mbak Lela yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.